kita persiapkan Alkitab kita, hidung jemaat kita, alat tulis dan buku kita yang akan dicatat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kami dan didampingi oleh Kakak Dia yang cantik. Hai. Dan Abang Dania yang ganteng. Sebelum kita memulai acara ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita sambil bangkit berdiri, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Musik Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa. Tunjukkanlah cara yang benar, tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat kita bernyanyi KASIH. Musik Bang. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan doa pengampunan dosa, kita bernyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Musik Bang. Marilah kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita sambil kita baca ayat bulanan kita, sambil kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Musik bang. Epistel firman Tuhan atau ayat bulanan yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita doa pengakuan iman rasuli, kita buka kidung jemaat kita nomor 392 ayat 1. Ku berbahagia. Musik bang. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik, walaupun kita ibadah masih di rumah, sekolah masih di rumah, kita tetap harus prokes ya adik-adik. Jangan sering-sering keluar rumah ya adik-adik. Kalau misalnya mau keluar rumah ya ada hal-hal yang penting aja. Yang kedua, di sini siapa yang berulang tahun dari tanggal 22 November sampai tanggal 28 November, kakak minta untuk adik-adik yang berulang tahun untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Karena kakak akan memberikan pujian untuk adik-adik. Musik bang.
Alkitab kita. Sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh calon pendeta sambil kita bernyanyi. Saya senang berdoa. Musik Bang. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah yang selalu setia menyertai kami dimanapun kami berada. Secara khusus Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua? Kita berharap semua tetap sehat, kuat, dan semangat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu ini kita akan merayakan Minggu Advent yang pertama. Nah, coba lihat nih adik-adik sekolah minggu, tutup altar yang Amang pegang ini warna apa? Ayo. Iya, warna ungu atau violet. Nah, bagi kita orang Kristen, secara khusus HKBP, kita mempercayai bahwa warna violet ini melambangkan kerajaan, keagungan, dan pengampunan dari Yesus Kristus, Raja kita. Oleh sebab itu, topik minggu kita hari ini ialah menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Nah, kalau misalnya adik-adik diberitahukan atau diumumkan bahwa 2 hari lagi Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, akan datang ke gereja HKBP Kamal Raya, dan katanya mau berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu HKBP Kamal Raya dan juga adik-adik sekolah minggu HKBP Dadap Kosambi. Siapa yang mau ikut? Pasti semua pengen ikut dan mau melihat Bapak Presiden secara langsung. Nah, untuk tiba pada hari itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatu agar Bapak Presiden kita tidak kecewa. Nah, yang pertama tentunya gereja harus sudah bersih. Sampah-sampah yang ada harus sudah dibuang ke tong sampah. Dan yang pasti
adik-adik sekolah minggu yang mau berjumpa dengan Bapak Presiden harus sudah mandi, bersih, wangi, dan juga harus rapi. Supaya apa? Supaya Bapak Presiden kita merasa nyaman dan senang. Nah, begitu juga firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan, yakni dari seorang nabi yang bernama Mika. Tuhan Allah mengutus ia untuk mengumumkan ataupun memberitahukan bahwa seorang raja akan bangkit dari tengah-tengah Israel, akan datang memerintah bangsa Israel. Siapakah dia? Siapakah raja yang memerintah sekaligus mengasihi kita sampai sekarang itu? Ia benar, Tuhan Yesus Kristus. Dialah raja yang dinubuatkan oleh Nabi Mika supaya datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Pada mulanya Nabi Mika ini memberitahukan bahwa Tuhan Allah marah kepada orang-orang Israel. Tuhan marah loh. Tahu nggak adik-adik kenapa Tuhan marah? Tuhan mau menghukum mereka. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin Israel ialah pemimpin-pemimpin yang korupsi. Karena banyak nabi-nabi palsu di sana. Karena banyak para imam yang tidak benar. Banyak juga pedagang-pedagang yang tidak jujur. Masih banyak lagi kejahatan. Hakim-hakim mereka juga tidak jujur. Selalu terjadi ketidakadilan, penindasan para petani, dan juga mereka ialah orang-orang yang kikir, pelit, serakah, rakus untuk selalu menikmati harta rakyat, sehingga rakyat semakin miskin, mereka semakin kaya. Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang kikir, yang serakah dan rakus. Karena mereka, Tuhan marah. Tuhan memarahi mereka dengan menjatuhkan mereka. Kerajaan Israel menjadi hancur, tembok-tembok Yerusalem menjadi runtuh, dan mereka selalu kalah setiap dalam peperangan. Itulah akibat orang-orang yang tidak mau setia kepada Allah, yang tidak jujur dalam hidupnya. Ternyata adik-adik bukan berhenti dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan menghukum mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, dengan menubuatkan seorang raja yang memerintah kekal sampai selama-lamanya, Tuhan ingin mereka mau berubah supaya menjadi orang-orang yang jujur, yang mau berbagi, tidak pelit, tidak rakus, dan tidak mau memeras para petani yang miskin. Dialah raja yang akan kita rayakan di setiap hari Natal. Nah, sebentar lagi kan kita akan merayakan hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba adik-adik masih hafal nggak ayat liturginya yang udah dibagi kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak abang guru sekolah minggu? Harus dihafal ya. Nah, pada firman Tuhan hari ini kita mau diajak bukan hanya sekedar mempersiapkan diri untuk menghafal liturgi, bukan. Tetapi apa yang paling perlu? Kedatangan Tuhan dalam dunia ini, kedatangan Tuhan bagi setiap hati kita ialah harus ada penyambutan yang spesial dan khusus. Apa itu? Sama seperti kita mau menyambut presiden, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Bagi Tuhan juga, ketika kita mau mempersiapkan diri untuk menyambut
merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang harus kita persiapkan ialah yang pertama sekali menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Sama seperti topik minggu kita, menyambut Tuhan dalam kekudusan. Apa maksudnya harus hidup kudus? Yang pertama, kita harus bersih. Bersih dari sifat dan tingkah laku pelit, bersih dari sikap dan perilaku yang kikir, bersih dari dosa-dosa, menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, dan yang kedua, kita disebut sebagai umat kudus yang menyambut Tuhan harus berlaku jujur dan mau berbagi kepada sesama kita. Karena Tuhan Yesus sangat suka melihat orang-orang yang jujur dan mau berbagi. Nah, adik-adik, dikatakan tadi di ayat 1 Betlehem itu ialah yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda. Berarti yang mau dimaksudkan ialah Betlehem itu, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu ialah kota yang sangat kecil, terpencil, dan terbuang. Kalau kita berpikir tidak mungkin seorang raja akan lahir di tempat yang hina, yang kecil. Tetapi Tuhan mau tunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Sekalipun kita orang yang miskin, sekalipun kita orang yang tidak berada, sekalipun uang bapak mama kita sedikit, tetapi Tuhan mau ingatkan banyak akan kasih karunia yang Tuhan tunjukkan dari orang-orang yang kecil sekalipun. Oleh sebab itu, kalaupun adik-adik di rumah merasa kecil, merasa miskin, ataupun merasa tidak memiliki apa-apa, Tuhan mau ingatkan, dari bangsa yang terkecil sekalipun muncul seorang raja. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah harus tetap semangat menjalani kehidupan. Jangan berhenti untuk bermimpi menjadi orang-orang besar. Pasti adik-adik punya cita-cita masing-masing. Ada yang mau jadi dokter, jadi bidan, jadi polisi. Jangan takut untuk bermimpi. Yang penting kita harus hidup jujur dan mau berbagi, dan terlebih lagi harus rajin belajar, karena orang-orang yang rajin belajar akan menjadi anak-anak yang pintar. Nah, Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang selalu menjaga hidup dalam kekudusan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, hingga pada saat ini kami boleh selesai mendengarkan firman-Mu. Secara khusus Tuhan, pada hari Minggu ini, Minggu Advent pertama, Engkau tetap menyalurkan berkat-Mu melalui cerita firman-Mu yang menguatkan kami, yang menumbuhkan iman kami, agar kami semakin dewasa di dalam Engkau. Ya Tuhan, banyak hal yang akan kami lakukan setelah ini. Hanya Engkaulah yang selalu menyertai kami dalam setiap kegiatan kami. Berkati Tuhan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkaulah yang selalu menyertai mereka. Berkati pekerjaan mereka, agar apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan dapat membuahkan hasil untuk kami pakai, untuk keperluan kami setiap hari. Terlebih lagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari dosa-dosa kami jika kami berbuat salah di setiap waktu. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang menghapuskan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Persembahannya bisa dititip melalui orang tua dan disampaikan oleh ke gereja ya adik-adik persembahannya, dan bisa juga adik-adik ngechat atau telepon kakak guru sekolah minggu untuk diambil
sambil kita bernyanyi memberi menurut kerelaan-Mu. Musik Bang. Kita berdoa menyampaikan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.